sekalian, kelompok kolaborasi yang hebat luar biasa, berjumpa kembali di dalam mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6, tidak terasa ya. Jadi ke-6 ini sebenarnya orientasi sudah seperti yang tersampaikan terdahulu, kita masih di dalam kelompok kolaborasi. Teman-teman yang sudah terbentuk kelompok sejak di minggu yang keempat, tentunya apa yang dirasakan setelah sudah melampaui lebih dari 4, 5, 6 ya. Sekarang pertemuan ke-6 lebih dari 2 pekan gitu ya, teman-teman sudah bergabung di dalam kelompok. Tentunya sudah ada rasa beda gitu ya. Ada sudah mulai trust gitu ya. Bagaimana sudah mengenal satu sama lain begitu ya. Terus kemudian sudah terjalin komunikasi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti gitu ya, kita akan membahas gitu ya tentang kelanjutan, yaitu tentang rencana strategi di dalam kolaborasi. Teman-teman sekalian, untuk kompetensi yang harus teman-teman capai di dalam pembelajaran kolaborasi keilmuan ini adalah tentunya nanti gitu ya teman-teman mampu gitu ya di dalam memahami begitu ya etika begitu ya, karena di dalam komunikasi juga ada etika gitu ya, prinsip komunikasi efektif gitu ya, terus kemudian bagaimana teman-teman juga bisa untuk melaksanakan gitu ya kerjasama dan kolaborasi gitu ya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan secara efektif, dan tentunya setelah itu teman-teman mampu untuk menjelaskan konsep solusinya seperti apa gitu kan. Nah, hari ini kita akan merencanakan strategi di dalam berkolaborasi gitu ya dari masalah-masalah atau dari topik yang kita ambil. Sebelumnya nanti gitu ya pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi dan itu mewujudkan di dalam sebuah proposal. Teman-teman sekalian yang luar biasa gitu ya, dalam rencana strategi berkolaborasi ini tentunya juga menjadi hal yang sangat penting begitu ya. Karena ketika kita dari rencana itu sebelumnya berarti kita sudah melakukan assessment begitu, sudah melakukan kajian gitu ya, mengumpulkan data-data gitu ya, baik itu gitu ya terkait dengan apa-apa yang kita ambil gitu ya, yang terjadi di lingkungan kita atau kesepakatan di dalam kelompok gitu ya, topik apa sih yang mau kita ambil untuk kita proyekkan gitu ya. Ini merupakan kemampuan ketika teman-teman sudah mendapatkan ini gitu ya, topik ini gitu ya, apa proyek yang disepakati itu hebat itu. Itu sudah core-nya teman-teman gitu ya, sudah intinya gitu ya dalam kolaborasi. Sehingga harapannya memang nanti gitu ya di dalam rencana strategi ini mahasiswa bisa mengerti hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kerjasama dalam berkolaborasi gitu ya. Sekali lagi bagaimana gitu ya muatan dari kolaborasi ini gitu ya teman-teman bisa duduk bareng, kemudian merencanakan sesuatu bareng gitu ya. Kondisinya adalah kita tidak hanya merencanakan saja, tetapi dari perencanaan itu kita juga memikirkan faktor-faktor apa saja yang itu mempengaruhi nantinya, yang menjadi pendorong, penghambat ataupun faktor-faktor lain gitu ya, yang itu memungkinkan gitu ya, nanti akan bisa untuk mempengaruhi keberhasilan dari hasil kolaborasi kita. Ini kan kemampuan itulah gitu ya sebenarnya adalah inti dari kemampuan kolaborasi teman-teman, begitu, ya kan? Serta tentunya gitu ya, dasar pembelajarannya adalah bagaimana gitu ya, ini sekali lagi adalah sebuah karakter nantinya yang akan terwujud dalam sebuah karakter, karena teman-teman nantinya itu akan menjadi memiliki kemampuan khusus gitu ya di dalam berkolaborasi. Mahasiswa memahami cara-cara menyusun kolaborasi untuk mendukung pelaksanaan sebuah rencana kerja, ya kan? Jadi ini luar biasa gitu ya. Menuntut semuanya, tim
dalam kelompok kolaborasi ini gitu ya, untuk urun rembuk istilahnya gitu ya, untuk memberikan pendapat misalnya gitu ya. Dan ketika itu semua usul-usulan itu dijadikan satu, itu merupakan hasil dari sebuah proyek kolaborasi, ini hasilnya akan menjadi luar biasa. Ya, yuk semangat 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 ya. Berikutnya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ini juga begitu gitu ya. Dalam sebuah perencanaan, kita tidak boleh mengabaikan adanya sebuah waktu dan proses. Ya kan? Tentunya namanya juga rencana strategi begitu ya. Jadi strategi apa saja gitu ya yang rencana yang perlu. Jadi strategi-strategi ini kan bentuk sebuah perencanaan. Dari rencana itu gitu ya, kita membutuhkan sebuah waktu, perkiraan estimasi waktu, proses gitu ya, yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi contohnya nanti gitu ya. Jadi ketika misalnya gitu ya, kalau itu di dalam sebuah kolaborasi kita mendapatkan waktu misalnya 100 menit misalnya, maka prosesnya yang harus kita lalui itu apa? Misalnya plenonya 10 menit, kerja mandirinya 15 menit, kerja kelompoknya 40 menit, pleno dan kesimpulannya 30 menit. Jadi totalnya adalah itu. Bagaimana estimasi-estimasi ini adalah menjadi gitu ya hasil di dalam kolaborasi kita begitu ya. Jadi rencana-rencana inilah gitu ya yang menjadi gitu ya sebuah kunci di dalam pelaksanaan dari proyek kolaborasi kita. Teman-teman sekalian gitu ya, pedoman penyusun rencana kerja kolaborasi tentunya sekali lagi gitu ya, di dalam menyusun renstra gitu ya kolaborasi kita jangan lupa. Pertama, kita tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan bersamanya itu apa? Yang ingin dicapai dari proyek ini itu adalah apa? Itu harus jelas, ya kan? Jadi arah ketika tujuan itu sudah sudah ada gitu ya, maka yang terjadi adalah bagaimana gitu ya, titik tekan kita itu adalah pada tujuan itu begitu, ya kan? Jadi tujuan kita atau arah gitu ya, kemana kolaborasi ini kita tuju itu adalah kepada tujuan yang sudah kita tetapkan. Udah, keren itu ya. Terus berikutnya adalah gitu ya, dari untuk aktiviti-aktiviti untuk mencapai tujuan itu, yang kedua, kita rinci aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Jadi aktivitasnya itu apa saja? Misalnya gitu ya, kita membuat sebuah strategi gitu ya, misalnya itu adalah pada pada stunting misalnya gitu ya. Ini apa yang kita ini kan? Oh, pada anak balita. Apa yang misalnya adalah stimulasi pada anak balita agar mereka juga ternyata itu yang namanya stunting itu kan kurang gizi begitu. Tetapi kan proses gitu ya. Jadinya dia kurang gizi, contohnya seperti apa? Kita membuat sebuah contohnya itu adalah kudapan-kudapan yang itu bisa untuk merangsang anak-anak untuk makan dengan gizi seimbang misalnya. Itu apa saja yang dibutuhkan misalnya, gitu ya. Terus tentunya gitu ya, penyusunan pedoman rencana dari strategi kita ini tentunya adalah kita periksa ada aktivitas yang harus dilakukan pada waktu yang bersamaan begitu atau serentak. Jika tidak satu pun aktivitas yang harus dilakukan serentak, barangkali semua tugas bisa dikerjakan satu orang asalkan waktu yang disediakan cukup gitu ya. Jadi tentunya aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini harus dilihat gitu dari time-nya seperti apa. Harus bersamaan atau harus ini. Kalau bersamaan berarti adalah tim harus bagaimana? Begitu. Harus bagaimana? Pelaksanaannya seperti apa? Cukup apa tidak? Bebannya seperti apa? Ini adalah kalau kita bisa untuk mengkomunikasikan, sekali lagi komunikasi gitu ya, mengkomunikasikan, maka arahnya juga akan bisa tercapai begitu ya. Sekali lagi ini juga ada hal-hal yang perlu kita sampaikan adalah faktor jangan sampai gitu ya di dalam aktivitas-aktivitas itu ada satu kelompok yang ingin mendominasi. Hati-hati, kita belajar tentang pengembangan kepribadian, bagaimana kita juga harus menghargai gitu ya apa yang menjadi hak orang lain gitu ya. Ini keren banget gitu ya. Jadi artinya adalah karakter ini gitu kan menjadi sebuah
kondisi di mana kita juga harus bisa untuk saling menghargai begitu ya di dalam kolaborasi ini. Jadi tentukan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan masing-masing aktivitas gitu ya. Apakah ada kegiatan berantai yang dilakukan sebelumnya? Hitung waktu minimal yang dibutuhkan sebanding dengan jumlah orang dan kelompokkan kegiatan yang saling bergantung atau tentukan koordinasinya. Teman-teman sekalian gitu ya. Jadi gitu ya, selamat berkolaborasi. Saya akan memberikan sedikit semacam stimulasi teman-teman gitu ya sebagai evaluasi kita di pertemuan yang ke-6 ini. Jadi kita ini di pertemuan ke-6 ini adalah kita menentukan sebuah rencana strategi apa sih gitu ya. Oke, nanti di dalam penugasan ini nanti kelompok kolaborasi gitu ya. Nanti setelah mahasiswa kemarin itu sudah mensepakati begitu ya tentang konsep solusi seperti pertemuan yang berikutnya, maka di pertemuan yang ke-6 ini silahkan teman-teman kelompok kolaborasi membuat perencanaan kegiatan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan topik atau proyek yang sudah teman-teman sepakati begitu. Dari proyek yang sudah teman-teman buat tadi, proyek inovasi yang sudah teman-teman buat lagi berdasarkan topik tersebut, maka mahasiswa silahkan gitu ya berdiskusi tentang overview inovasi yang diusulkan gitu ya, teori konsep yang didasari inovasi dan literatur. Makanya teman-teman nanti saya minta untuk estimasi waktu selama 100 menit yang ada di slide tadi itu adalah menjadi bekal kita gitu ya di dalam perencanaan ini. Jadi teman-teman silahkan mempresentasikan gitu ya diskusi tentang overview inovasi yang diusulkan gitu ya. Jadi proyeknya ini gitu ya. Apa latar belakangnya, kemudian literatur review karena Bu Ani menggunakan untuk literatur review karena juga ini adalah melatih kita bagaimana kita untuk berpikir kritis teman-teman gitu ya. Logika dan berpikir kritis sekali lagi juga akan bisa kita kombinasi atau terintegrasi di dalam mata kuliah ini gitu ya. Oke, teman-teman. Berikutnya nanti rencana proyek inovasi tersebut dikomunikasikan dengan dosennya, begitu kan, sebagai fasilitatornya, gitu kan. Terus kemudian dan rencana proyek itu didesiminasikan dalam pertemuan kelas, gitu ya. Sehingga tadi yang sebelumnya sudah Bu Ani sampaikan di share screen tadi, begitu kan, ada 100 menit tadi, berapa presentasi, kemudian diskusi itu adalah menjadi acuan kita, gitu ya. Ya, semangat gitu ya untuk terus berkolaborasi, untuk menjadikan kita internalisasi sehingga ini menjadi sebuah karakter yang hebat luar biasa, karakter keuneran yang menjadikan diri kita sebagai mahasiswa UNER itu bangga dengan keuneran kita karena kita terus dilatih di dalam pembelajaran dasar bersama melalui pengantar kolaborasi keilmuan. Oke teman-teman sekalian, selamat berkolaborasi, salam semangat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, selamat berjumpa kembali.